Kita semua kan tahu ya, kalau belajar ilmu ekonomi itu kita jadi ngerti apa yang terjadi. Tapi pernah kepikiran nggak sih, seberapa besar dampaknya? Nah, ternyata ada loh satu bidang ilmu yang tugasnya memang cuma buat jawab pertanyaan itu. Nah, disinilah nih teori ekonomi biasa itu ya kayak mentok gitu. Teorinya sih bilang harga naik, permintaan pasti turun. Oke, masuk akal. Tapi turunnya berapa banyak? Coba bayangin, kalau harga minyak goreng naik, katakanlah Rp2.500, itu ngaruhnya seberapa besar kebelanjaan kita? Nah, buat jawab itu kita butuh alat yang lebih canggih. Dan jangan salah ya, pertanyaan seberapa besar ini bukan pertanyaan main-main. Ini pertanyaan super penting. Saking pentingnya, jawaban atas pertanyaan inilah yang bikin Ragnar Frisch dan Jen Tinbergen dapat hadiah Nobel Ekonomi yang pertama kali loh di tahun 1969. Mereka ini bisa dibilang arsiteknya, pencipta dari sebuah ilmu yang luar biasa kuat. Nah, ilmu inilah yang namanya ekonometrika. Biar gampang, coba deh bayangin ekonometrika itu kayak detektif super. Petunjuknya itu dari teori ekonomi. Kerangka berpikirnya pakai matematika. Terus bukti-bukti kuatnya tentu aja dari statistika buat mecahin kasus. Tujuannya cuma satu, mengubah yang tadinya cuma dugaan jadi angka pasti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Gini deh, anggap aja ekonometrika itu kayak buku resep. Kita mulai dari sebuah ide kan, misalnya kopi itu enaknya manis. Nah, dari ide itu, kita ikutin resepnya sampai dapat prediksi yang bisa diukur. Misalnya, oke, takaran pasnya itu 2 sendok teh gula. Nah, gitu kira-kira. Nah, sama kayak resep masakan, ekonometrika itu punya 3 bahan inti. Kalau salah satunya aja nggak ada, hasilnya bisa-bisa nggak karuan. Yuk kita bedah satu-satu bahannya. Oke, bahan pertama, teori ekonomi. Ini tuh ibaratnya inspirasi awalnya, ide dasarnya. Contoh paling gampang deh, makin gede pendapatan seseorang, ya makin banyak juga yang dia belanjain. Logis kan? Ya, kedengarannya masuk akal banget. Pendapatan naik, konsumsi atau belanja juga ikut naik. Tapi perhatiin deh, teori ini cuma ngasih tahu kita arahnya doang. Dia nggak jawab pertanyaan naiknya seberapa banyak. Nah, buat itu kita perlu bahan yang kedua. Bahan kedua, ini dia, matematika. Tugas matematika di sini adalah mengubah ide kita yang tadi masih ngawang-ngawang jadi sesuatu yang lebih jelas, lebih konkret. Istilahnya, matematika itu ngasih cetakan atau struktur buat ide kita tadi. Dan, jeng-jeng, lihat deh. Ide simpel kita tadi sekarang udah berubah jadi persamaan yang rapi. C atau konsumsi itu sama dengan sesuatu yang dipengaruhi sama Y atau pendapatan. Nah, huruf-huruf beta itu, anggap aja kode rahasia yang nanti bakal kita pecahin. Kode itulah yang bakal ngasih tahu kita seberapa besar pengaruhnya. Keren kan? Inilah cetakan kita. Oke, bahan terakhir dan paling pamungkas, statistika. Kalau tadi matematika itu cetakannya, nah statistika ini adonannya. Adonan ini isinya data-data dari dunia nyata. Jadi, statistika inilah yang bantu kita nuangin data ke dalam cetakan tadi. Terus kita lihat, hasilnya pas nggak ya sama kenyataan? Oke, semua bahan udah siap. Sekarang saatnya kita masak. Nah, proses masak di ekonometrika ini ada 4 langkah penting. Biar hasilnya mantap, kita harus ikutin semua langkahnya dengan benar. Prosesnya simple kok. Pertama, kita tulis dulu resepnya. Ini namanya spesifikasi. Kedua, kita masukin bahan-bahannya terus mulai masak. Itu estimasi. Ketiga, kita cicipin dulu. Rasanya udah pas belum? Itu evaluasi. Nah, yang terakhir, kita sajikan dan kita coba tebak reaksi orang. Itu namanya peramalan. Jadi di langkah pertama, spesifikasi. Ini tuh tahap kita nulis resepnya. Kita tentuin bahan utamanya apa, misalnya konsumsi sama pendapatan. Terus kita tentuin hubungannya gimana, positif atau negatif. Dan terakhir kita putusin mau dimasak pakai cara apa, misalnya pakai persamaan linier. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2 dan 3, estimasi dan evaluasi. Disinilah kita masukin data-data dari dunia nyata ke dalam oven statistik kita. Oven ini nanti yang bakal panggang data dan modelnya, terus keluar deh angka-angka spesifik buat resep kita. Udah matang, baru kita cicipin. Gimana? Hasilnya masuk akal nggak? Sesuai nggak sama dugaan kita di awal? Oke, kue kita udah matang nih, rasanya juga udah pas. Terus buat apa? Nah, ini dia, bagian paling kerennya. Kita bisa pakai kue ini buat memprediksi masa depan. Inilah kekuatan sejati ekonometrika. Dan inilah hasilnya, resep kita akhirnya jadi. Persamaan ini bukan lagi cuma sekedar ide loh, tapi formula yang udah teruji. Dia ngasih tahu kita dengan sangat presisi, setiap pendapatan naik 1, konsumsi bakal naik berapa.
Jelas banget. Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Kita bisa balik pertanyaannya. Coba bayangin, pemerintah punya target. Kita pengen masyarakat belanja sampai 400 miliar rupiah biar ekonomi gerak. Nah, model kita ini bisa langsung jawab, oh kalau gitu, pendapatan nasional harus berapa ya? Dan jawabannya bukan lagi kira-kira segini atau mungkin sekitar segitu. Jawabannya tuh presisi banget. 5.882 miliar rupiah. Tinggal masukin aja targetnya ke rumus, dan kling, keluar angkanya. Ini dia jawaban yang nggak bakal bisa kita dapat cuma dari teori ekonomi biasa. Nah, inilah kenapa ekonometrika itu penting banget. Angka 5882 itu bukan angka buat dihafal pas ujian. Bukan, itu tuh kayak kompas buat pemerintah. Dengan angka itu, mereka bisa bikin kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran. Jadi, ekonometrika ini benar-benar jadi jembatan antara teori yang ada di buku sama keputusan nyata yang ngaruh ke hidup kita semua. Semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar ya. Kalau perilaku ekonomi manusia aja bisa kita modelkan dengan akurat kayak gini, terus apa dong yang nggak bisa kita masukin ke dalam persamaan? Apakah ada bagian dari dunia kita, dari diri kita, kayak kreativitas, cinta, atau harapan yang selamanya nggak akan bisa diukur sama angka? Mungkin itu pertanyaan untuk lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.